مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul ardi was samawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahlil hasanat. Amma ba'd. Anak-anakku, siswa-siswi SD Islam Bunga Bangsa yang dirahmati oleh Allah, ayah dan bunda, pemirsa dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tanpa kita sadari, hari ini sudah masuk bulan suci Ramadan yang kesekian harinya. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah jadikan kita menjadi orang yang beriman, jadi orang yang beragama Islam. Tidak semua orang ini beragama Islam, dan tidak semua orang Islam beriman. Bapak Ibu, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, pemirsa dimanapun sudah berada, rutinitas kita dalam kehidupan sehari-hari ketika Ramadan adalah mengerjakan ibadah sholat tarawih. Begitu banyak manusia berkerumun, berjubel, berdesak-desakan ketika malam Ramadan untuk mengerjakan ibadah sholat tarawih. Maklum, pertama, kedua, dan ketiga, ada semangat spirit dalam jiwa mereka. Lalu ada apa sebenarnya dengan tarawih itu? Kenapa mereka rela berdesak-desakan, meninggalkan tokonya, menutup dagangannya, meninggalkan rumahnya untuk ke masjid berjamaah sholat tarawih? Subhanallah, tidak ada satu perintah Allah pun yang dikerjakan akan mendatangkan sebuah kerugian. Demi Allah, semua perintah Allah yang dikerjakan oleh hamba-hamba Allah pasti ada manfaat dan keberuntungan yang luar biasa. Hadirin wal hadirat pemirsa dimanapun saya berada yang dirahmati oleh Allah, tarawih adalah suatu amalan ibadah yang sangat dianjurkan dalam kehidupan kita. Bahkan Rasulullah hampir tak pernah meninggalkannya, sehingga dikatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu singkatnya, apa keutamaan? Apa yang kita dapatkan dari tarawih? Yang pertama adalah ketika kita membiasakan tarawih berjamaah, baik di masjid, di mushola, di rumah maupun dimanapun berada, poin pertama secara zahiriah adalah sehat jiwa dan raga kita. Saya ulangi anak, pemirsa dimanapun berada, sehat jiwa dan raga kita. Kenapa demikian? Salat adalah ibadah yang sudah didesain oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat-sahabat Rasulullah, ya, dengan gerakan-gerakan yang luar biasa, ya, yang bisa menyehatkan orang. Salat itu insya Allah sehat. Kenapa? Seluruh darah, aliran darah kita terpompa, mengalir dengan baik karena gerakan-gerakan salat tadi. Bayangkan tarawih yang dikerjakan, ada yang 20 rakaat, ada yang 8 rakaat ataupun lebih sesuai keyakinan masing-masing, itu merupakan olahraga secara zahiriah yang insya Allah akan menyehatkan tubuh kita. Jadi yang pertama, tak usah pakai dalil apapun, insya Allah tarawih bisa menyehatkan jasad kita, maksudnya raga kita. Jiwa kita juga akan sehat. Mengapa? Di dalam tarawih ada bacaan-bacaan kalimah-kalimah thayyibah, salawat Nabi yang bisa menyentuh, menggetarkan jiwa-jiwa kita, sehingga jiwa kita akan lebih lembut dalam memahami hakikat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi yang pertama adalah sehat jiwa dan raga kita. Maka mari sholat tarawih dengan penuh semangat. Yang kedua adalah apa manfaatnya, keutamaannya. Kenapa kita semangat untuk tarawih? Yang kedua adalah tarawih ternyata bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Subhanallah, tidak ada manusia di dunia ini yang tak ingin mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan baginda Rasulullah SAW pun
yang sudah dijamin, dimaksum, dijaga, dijamin ke surga, masih beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kita? Kita sebagai manusia biasa tentu banyak salah, dosa dan khilaf yang sengaja maupun tak sengaja. Maka dosa-dosa yang telah lalu tadi dapat dihapus, dibersihkan dengan sholat tarawih pada bulan Ramadan. Disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang insya Allah sahih, Bukhari wa Muslim. Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang mengerjakan, mendirikan, mangkoma, barang siapa yang mendirikan qiyamul lail, koma di sini maksudnya qiyamul lail, ya, salat malam, ai hada maksudnya salat tarawih Ramadan dalam bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya dengan catatan dengan iman dan ikhlas. Dikerjakan dengan penuh keyakinan bahwa ini akan memberikan manfaat dan dikerjakan dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sehingga dosa-dosa kita yang telah lalu yang banyak bertebaran ini insya Allah akan dihapuskan, dibersihkan oleh Allah dengan kita melakukan sholat tarawih. Kenapa? Dalam tarawih, dalam sholat ada bacaan-bacaan, doa-doa, minta ampun, istighfar kepada Allah. Siapa yang tak punya dosa? Allah katakan dalam sebuah hadits qudsi, "Ya abdi, la ataitani bi qurabil ardi dzunuban, la ataituka bi qurabil ardi maghfiratan." Wahai hambaku, jika engkau datang kepadaku dengan seluruh dunia ini dengan dosa-dosa, la ataituka, maka aku akan datang kepadamu bi qurabil ardi maghfiratan, dengan seluruh dunia dan isinya dengan ampunan. Masya Allah, luar biasa. Ampunan Allah begitu luasnya. Tarawih, kita berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah, bahkan mendoakan orang-orang yang mukmin dan muslimat agar mereka diampuni. Subhanallah. Maka insya Allah ini benar-benar relevan antara hadis Nabi dengan keadaan yang ada, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Pemirsa dimanapun berada, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, yang pertama, keutamaan sholat tarawih adalah menjaga jiwa dan raga agar tetap sehat. Yang kedua adalah diampuni segala dosa-dosa kita yang telah lalu karena kita mengerjakan sholat tarawih. Dan yang ketiga terakhir adalah mempererat tali silaturahim. Bagaimana tidak? Selama tahun lamanya terkadang kita nggak tegur sapa sama orang lain, dengan berjamaah sholat tarawih di masjid, di musola, kita ketemu dengan orang lain, saling menegur, saling menyapa, bahkan berjabat tangan, maka insya Allah di situ ada ampunan dari Allah, ada keberkahan yang luar biasa, saling mengenal antara satu sama yang lain, saling memperkuat tali silaturahim di antar sesama dengan jalan sholat tarawih. Subhanallah. Maka mari Ramadan tahun ini jangan biarkan malam begitu saja berlalu. Semangat dalam tarawih, malam kedua, ketiga, keempat, kelima sampai akhir Ramadan, insya Allah akan mendapatkan keberkahan dan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat, menginspirasi kita, memotivasi kita agar semangat dalam mengerjakan ibadah sholat tarawih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan karena manusia, semua harus diniati lillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرحبا شهر الصيام نسأل الله